Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Denny Widi Putra dengan NPM 224111057. Saya dari kelas manajemen 22A. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Mengenal manajemen keuangan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, dan faktanya lebih luas dari itu. Mengenal manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapatkan dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan, dan juga upaya pengelolaan keuntungan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis, yaitu yang pertama, mengetahui pengeluaran modal. Seorang manajer keuangan harus mengelola kemana dan untuk apa saja modal dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk modal usaha digunakan secara efektif, seperti pembelian aset prioritas yang dapat menjadi sumber pendapatan. Yang kedua, mengelola kas operasional. Keberadaan kas operasional sangat penting agar bisnis terus dapat beroperasi. Manajer keuangan yang mampu mengelola arus kas dengan baik dapat menyimpan seperti uang sewa, asuransi, gaji karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan kas operasional. Jika kas operasional dikelola dengan baik, manajemen keuangan juga dapat menurunkan biaya dan mempertahankan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, membantu perencanaan pajak. Dengan adanya perencanaan perpajakan yang baik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembayaran denda atau sanksi pajak yang berlaku. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan merupakan batasan dan cakupan fungsi manajemen keuangan dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen keuangan akan beroperasi dalam 4 ruang lingkup, yaitu keputusan pendanaan investasi, pembagian dividen, hingga penyusunan modal kerja. Berikut adalah arti ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau disebut investment decision, merupakan ruang lingkup manajemen keuangan yang mengatur alokasi dana dan berbagai jenis investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen keuangan harus dipertimbangkan hal-hal berikut, yaitu biaya modal dan tingkat resiko estimasi keuntungan. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan atau disebut financial decision merupakan keputusan manajemen keuangan dalam ruang lingkup pengelolaan dan meningkatkan keuangan dari beberapa sumber modal. Dalam bahasa sederhananya, yaitu keputusan pendanaan ini merupakan keputusan finansial yang mengatur jenis sumber dana, periode biaya, dan pengembalian dari investasi. Yang ketiga yaitu keputusan dividen.
Keputusan dividen atau disebut dividend decision merupakan aktivitas manajemen keuangan untuk menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan. Dalam pengambilan keputusan dividen, manajemen keuangan harus mempertimbangkan proporsi yang tepat antara dividen dan laba ditahan agar tidak merugikan perusahaan. Yang keempat yaitu keputusan modal kerja. Sebetulnya keputusan modal kerja atau disebut working capital decision ini termasuk bagian dari keputusan investasi. Namun ruang lingkup working capital pada keputusan investasi hanya mencakup aset perusahaan saja. Sementara itu, ruang lingkup manajemen keuangan juga mencakup keputusan modal kerja berupa pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Next yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan ialah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan ialah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar suatu perusahaan. Yang dimaksud regulasi dari keputusan investasi yaitu pendanaan serta aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan suatu bisnis yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham. Dalam manajemen bisnis perusahaan terdapat beberapa individu yang dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok manajemen, operasional manajemen atau tingkat pelaksanaan ialah meliputi para supervisor. Yang kedua yaitu kelompok manajemen menengah ialah meliputi kepala departemen, manajer divisi dan manajer cabang. Yang ketiga yaitu manajemen eksekutif atau disebut juga manajemen puncak eksekutif, ialah sebagai penanggung jawab dari fungsi-fungsi pemasaran, pembelajaran, produksi, pembiayaan serta akuntansi. Fungsi manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajemen keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan, yaitu yang pertama, planning. Planning atau merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua, budget. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga yaitu controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk membagi sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang keempat, auditing. Auditing adalah pemeriksaan keuangan. Yang kelima adalah reporting, yaitu melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Kesimpulan yaitu ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting, mulai dari perusahaan keuangan, mencari modal, mengelola dan mengawasi, hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal atau eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset
Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi materi 1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.